Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa walaupun lewat udara, tapi kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan anak-anak semuanya tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi sekarang ini. Untuk itu marilah pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama, perkenalkan, saya nama Muhammad Taufan, asli Wonogiri dan tinggal di Solo Baru, Jalan Lempuyang 1 nomor 9, Warasan Grogol Sukoharjo. Kemudian istri 1, guru di SMP 9 Surakarta, anak 3 perempuan, yang 1 lulus S1 di UNS, yang kedua yaitu IAIN semester 7 hari ini, kemudian yang ketiga adalah lulus SMP 9 Surakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Kemudian materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tentang bab 1 ya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai seorang muslim kita wajib beriman pada kitab-kitab Allah. Bahkan itu bagian dari rukun iman yang ketiga. Karena rukun iman ada 6. Yang pertama iman pada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman pada hari kiamat, iman pada qadar dan qadarnya Allah. Maka pada bab ini kita akan bahas tentang iman pada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan wahyu pada manusia melalui Rasulnya. Wahyu Allah itu diturunkan pada Rasul-Rasulnya atau para nabinya, yaitu ada 2 bentuk ya. Yang satu dalam bentuk suhuf, yang kedua dalam bentuk kitab. Apa itu suhuf? Dari kata sohifah, yaitu artinya lembaran-lembaran. Jadi wahyu Allah yang diberikan pada Rasul dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi tidak dalam bentuk kitab, tapi hanya sebentuk lembaran-lembaran. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-A'la, inna hadzal sufi ula sufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf artinya lembaran-lembaran. Kemudian dalam bentuk kitab ya, yaitu hanya ada 4 nabi yang mendapatkan wahyu dalam bentuk kitab, yaitu pertama adalah Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, kemudian Nabi yang kedua adalah Zabur ya, kemudian yang ketiga yaitu Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim kita harus iman ya, iman semuanya, karena salah satu rukun iman yang ketiga tadi adalah iman pada kitab-kitab Allah. Untuk itu, apa itu definisi suhuf? Tadi saya sudah sampaikan dari kata sohifah artinya lembaran-lembaran. Kemudian kalau kitab artinya apa? Yaitu tulisan ya. Jadi kitab artinya tulisan atau yang ditulis, yang telah dibukukan ya. Maka Al-Quran juga disebut dengan Al-Kitab, artinya telah dibukukan. Yaitu Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surat ya. Kemudian ada 6.666 ayat ya. Dibukukan dalam satu buku yang berbentuk Al-Quran. Kalau kita tahu Al-Quran itu adalah salah satu nama dari Al-Quran ya. Jadi Al-Quran artinya bacaan. Karena nama-nama lain Al-Quran itu banyak sekali. An-Nur, Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan ya, Asy-Syifa ya, bisa disebut seperti itu. Maka kemudian bagaimana definisi iman dan kitab-kitab kepada Allah ya. Divisi iman ada abdu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman adalah ketetapan, tasdik, membenarkan ya, dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi iman lebih daripada yakin ya. Kemudian dengan iman itu juga membentuk sikap ya. Dengan iman tidak hanya sekedar percaya, tapi betul-betul menggunjam dalam hati. Kemudian dilesankan ya, kita harus dilesankan.
Kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Kita amalkan apa isi daripada kitab Allah tersebut. Anak-anakku semua yang berbahagia, ya. Jadi di bab ini kita mempelajari secara penuh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan pada para nabi dan rasul, ya. Kemudian dari wahyu Allah tadi hanya ada 2, yaitu dalam bentuk suhuf dan dalam bentuk kitab, ya. Dan kitab-kitab ini hanya ada 4 yang telah tercatat, ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Anak-anakku semuanya, setelah kita tahu bagaimana Allah telah menurunkan wahyu Allah kepada manusia melalui para nabi dan rasul, maka tugas kita adalah bagaimana kita mempelajari kitab-kitab Allah. Kalau kita pelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, ya, maka kalau Taurat, Zabur, dan Injil ini sudah tidak ada keasliannya, sudah tidak dijaga oleh Allah. Sekarang mungkin ada kita tahu Alkitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, ya, tapi bahasa aslinya sudah tidak ada, ya, karena Allah tidak menjamin, ya. Ketiga kitab ini sudah tidak terjamin, ya, maka tidak wajib kita pelajari. Yang kita pelajari adalah Al-Quran ini, karena Al-Quran telah dijamin oleh Allah keasliannya, keautentisitasnya terjaga, ya, sampai hari kiamat. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, ya, nama lain Al-Quran tadi di samping Al-Huda, Al-Bayan, Al-Dzikr. Aku yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Betul, Al-Quran dijaga sampai hari ini. Sejak turun 1400 tahun yang lalu, ketika Rasulullah menerima ayat pertama yaitu Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai hari ini tidak ada perubahan dari kata Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada perubahannya, ya. Semuanya masih asli, sama ketika dia turun pertama kali 1400 tahun yang lalu. Inilah Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab sebelumnya tidak dijamin oleh Allah, karena hari ini kitab-kitab yang namanya Taurat, Zabur, Injil sudah banyak dirubah oleh tangan manusia, ditambah, diganti, dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim, ya, kalau kita mempelajari Al-Quran berarti otomatis kita juga mempelajari Taurat, ya, Zabur, Injil, karena ayat-ayat semuanya ini sudah dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana kita mengamalkan Taurat, Zabur, Injil? Ya, kita mengamalkan Al-Quran, otomatis kita juga mempelajari kitab-kitab sebelumnya, karena dalam Al-Quran juga berisi sebagian Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Kemudian kalau ada salah satu hari ini yang pelajari Taurat, Zabur, Injil kok ada sesuai dengan Al-Quran, berarti itu benar, ya. Tapi kebanyakan sudah tidak sesuai lagi. Maka kewajiban kita hari ini adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya. Tahu tajwidnya, ya, tahu makhrajnya. Kalau bisa tahsinul Al-Quran dengan baca yang bagus, dengan suara yang bagus, ya. Kemudian kita mempelajari isi dari Al-Quran, mentadabbur, ya, mempelajari isi-isinya Al-Quran, ya. Kemudian setelah kita pelajari, kita pahami, ya. Setelah kita pahami dengan benar, dengan hati, ya, kemudian kita amalkan Al-Quran, kemudian kita ajarkan pada orang lain. Jadi setiap kita itu punya kewajiban untuk mempelajari, yaitu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan juga menjaga Al-Quran daripada perbuatan-perbuatan tangan manusia yang tidak benar, ya. Maka anak-anakku semuanya yang kelas 11 ini biasanya kalau tidak ada masa pandemi, ketika masuk pertama perkenalan, saya mengajak anak-anak saya tes satu-satu untuk baca Al-Quran dari 1 ayat atau 2 ayat, ya. Kemudian bagaimana bisa atau tidaknya, maka akan saya klasifikasi, ya. Bisa lancar, bisa tapi belum lancar, ada yang belum bisa, ya. Bisa tapi masih plegak-pleguk. Nah, ini nanti akan kami bentuk, yaitu dengan kita mempelajari, yaitu bagaimana supaya kita semuanya bisa lancar membaca Al-Quran. Untuk itu, ini sebagai materi perdana dari pertemuan kita,
Insya Allah nanti di suatu kesempatan kita akan lanjutkan dari materi daripada beriman pada kitab kita Allah. Dan marilah kita bersama sebagai seorang muslim untuk selalu membaca Al-Quran, ya, karena dengan baca Al-Quran satu huruf adalah satu kebaikan, ya. Kemudian kita pelajari setiap hari Al-Quran itu, di samping kita baca setiap sholat, malah kita baca setiap hari minimal satu ain atau satu rukuk, biar Allah memberikan hidayah, biar Allah memberikan rahmatnya dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Malah kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.